Dan berarti kita mau memihak Ba'alawi loh Ustaz? Sama sekali tidak ya? Masalah ini kita netral. Iya. Karena nasab Ba'alawi sudah ijma di kalangan para ulama. Iya. Kita cukup ikut ulama aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu di mana video tersebut itu ada Bapak Kiai Idrus Romli, dan Bapak Kiai Idrus Romli ini ditanya oleh Koh Donditan yang mengenai tentang nasab Ba'alawi ini. Ada orang yang membatalkan yaitu nasabnya Ba'alawi, yang dimana Ba'alawi ini katanya bersambung kepada Rasulullah SAW dan berbicara tentang tesisnya Kiai Imad. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang video tanya jawab oleh Koh Donditan dan kepada Bapak Kiai Idrus Romli, di mana klan Ba'alawi ini ya, yang kita sebut adalah sebagai Habib-Habib, mereka ini kalau saya lihat itu selalu membanggakan nasab. Sebagaimana Bahar bin Smith ketika berceramah selalu menyebut bahwasanya di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci dari kakek kami, yaitu Rasulullah SAW. Dan bukan itu saja ya teman-teman. Bahkan Bahar bin Smith juga mengatakan Rasulullah ya itu kakek ente apa kakek aneh. Nah teman-teman, jadi kaum muslimin itu gelisah ya ketika mendengar, ketika melihat orang-orang yang katanya ini bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu yang dimana oknum-oknum Habib ini selalu membanggakan nasab. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasab, ataupun bukan karena orang Arab ataupun orang non-Arab. Namun kalau kita lihat ya ceramahnya oleh oknum-oknum Habib ini, yang mereka ini Ba'alawi ya, kalau berceramah itu tidak terlepas dari dongeng-dongeng khurafat. Nah, makanya dari itu ya Kiai Imad itu meragukan nasab mereka dan meneliti apakah benar mereka ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Kenapa Kiai Imad ini ingin meneliti nasab-nasab Ba'alawi ini? Karena mereka ini kelakuannya tuh aneh-aneh. Bahkan kalau berceramah mereka ini rata-rata mereka itu menceritakan yaitu dari datuk-datuknya. Misal datuknya ini adalah wali ini, wali itu, bisa terbang, bisa itu, dan lain-lain. Nah, maka dari itu timbullah ya penelitian-penelitian oleh Kiai Imad untuk meneliti apakah benar mereka ini nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, jadi kalau berbicara tentang khurafat-khurafat ataupun dongeng-dongeng yang digaung-gaungkan oleh klan Ba'alawi ini sangat banyak sekali ya, tidak habis nanti. Jadi saya akan tampilkan yaitu di mana Koh Donditan ini bertanya kepada Bapak Kiai Idrus Romli yaitu tentang nasab Ba'alawi ini apakah bersambung kepada Rasulullah SAW. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Kalau yang Ustadz lihat daripada yang disebut dengan tesis itu, yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi itu, menurut Ustadz sendiri, apakah sudah bisa dibilang ilmiah? Saya kira belum ilmiah, tidak memenuhi standar ilmiah. Karena standar ilmiah di dalam Islam itu kan ada dua. In kunta naqilan fasyah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu ini sifatnya itu menukil, mengutip, maka harus sahih. Kutipan itu harus valid. Wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, maka harus ada dalil. Dalam apa yang dibilang tesis ini sama sekali tidak memenuhi standar ilmiah ini. Mengapa? Mereka ini ngutip dari Google, dari internet, dan ternyata yang di internet penulisnya ya gak jelas, narasinya gak jelas. Kadang setelah dikonfirmasi kepada sumber justru sebaliknya. Oh gitu. Iya, ini contoh ya, seperti kelompok-kelompok yang anti Ba'alawi bilang bahwa ada tokoh Salafi Wahabi di Yaman, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, membatalkan nasab Ba'alawi. Begitu dicek di kitab fatwa beliau, dan itu di internet dibilang memang membatalkan. Dicek di fatwanya, di videonya, ternyata beliau saya gak berani membatalkan katanya. Beliau gak membatalkan. Ketika ditanya nasab Ba'alawi, kata beliau, saya ini gak tahu katanya. Saya ini gak bisa menetapkan bahwa mereka keturunan Nabi karena saya gak punya bukti, tapi saya gak berani membatalkan, takut dosa katanya. Nah, narasi seperti ini lalu dibilang Syekh Muqbil membatalkan. Ini berarti kan sudah tidak valid itu. Dan ini kalau memang tesis itu ilmiah, standar ilmiah, kan kajian keilmuan itu kan ada studi lapangan, ada studi pustaka. Nah, kalau lihat dari studi pustaka nggak jelas sumbernya dari mana.
Nggak ada tuh studi pustakanya di situ. Studi lapangannya ada nggak? Studi lapangnya enggak juga. Mereka dilihat nggak pernah ke Yaman itu. Nggak pernah ke Yaman. Nggak pernah ke Yaman. Orang yang dipersoalkan nasabnya Orang Yaman. orang yang sudah ada di Yaman. Iya. Yang persoalkan tinggal di sini. Iya. Terus nggak pernah ke Yaman. Nggak pernah ke Yaman. Ini mohon maaf ya Bapak penontonnya. Di sini saya berbicara dengan Kiai Haji Idrus Ramli ini bukan berarti kita mau memihak Balawi loh, Ustaz. Sama sekali tidak ya. Masalah ini kita netral. Iya. Karena nasab Alawi sudah ijma di kalangan para ulama. Iya. Kita cukup ikut ulama aja. Iya. Jadi dalam hal ini kenapa saya mengundang Kiai Haji Idrus Ramli di sini bukan kami mau memihak salah satu pihak, bukan. Iya. Tapi saya ingin mendengar pendapat dari Kiai Haji Idrus Ramli ini karena dari keilmuan beliau, ya. Jika memang ada keilmuan beliau yang sudah jelas, istilahnya sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya itu saja kita ikuti gitu loh. Ya. Iya, karena itu standar memang di dalam Islam. Tradisi ilmu dalam Islam. Tradisi ilmu. Ya, nah makanya saya sendiri tidak mau mengutak-atik apa ya namanya tesis yang ingin membatalkan nasab Balawi ini, kan. Itu pun juga bukan bidang saya. Saya juga hanya prihatin dengan kondisi seperti ini ya. Karena banyak menguras energi ya. Betul, dan apa ya namanya ya? Dan mandul. Energi yang mandul artinya ya tidak produktif. Iya, tidak produktif, mubazir jadinya gitu. Mubazir, tidak produktif, dan justru akibatnya itu dampaknya negatif. Karena selain menimbulkan perpecahan ya, sesama umat Islam saling suudzon, saling memaki-maki, itu kan juga ini kan juga apa mengurangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya. Dan untungnya Pak Dondi gak terlibat di sini. Saya nggak mau terlibat, saya nggak mau terlibat. Saya mendingan ngurusin mualaf aja, saya mendingan ngurusin pendeta aja gitu. Ya. Itu lebih penting gitu. Ya, itu lebih asik sebenarnya buat saya, ya, karena kita mengajak orang untuk kembali kepada mitra, Ustaz. Ya. Itu yang misi utama kita sebenarnya itu. Masalah-masalah seperti itu ya gimana ya? Kalau memang mau dibicarakan, maksud saya jangan di dalam ranah publik gitu, Ustaz. Tertutup aja lah, di kalangan cendekiawan aja lah gitu. Atau kalau memang ada keberatan dengan nasab Balawi ya mendingan langsung ke orang-orangnya aja atau gitu. ke kantor Robito. Iya, dari dulu begitu. Bukan berarti ini ribut-ribut di satu pihak, nanti yang ini reaction, yang ini nggak ada selesainya, Ustaz ya. Iya, saya sendiri sebenarnya gak tertarik bahas ini. Cuma setiap jumpa dengan orang, apalagi kajian, selalu ditanya ini. Selalu ditanya. Tadi pagi misalnya di Bintaro Raya. Di Bintaro di masjid. Di masjid itu saya temanya tentang metode pengambilan hukum dalam Islam. Yang ditanya nasab. Lama-lama Kiai, coba Kiai gak not. Coba ini masih ada waktu. Saya mau tanya nasab Balawi katanya. Apa hubungannya dengan metode pengambilan hukum? Aduh, iya. Banyak yang lebih penting dari ini untuk dibahas. Nah teman-teman yang Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah nasab Balawi ini. Jadi kalau saya perhatikan, yaitu Kohdonitan ini tidak mau terlibat tentang terkait masalah nasab Balawi ini. Ya memang ya Kohdonitan itu kan lebih fokus aja ya untuk membantah yaitu orang-orang non-muslim ya, seperti orang-orang kafir ya, seperti apa yang dikatakan oleh Kohdoni tadi ya. Namun yang saya ingin ya sampaikan ya teman-teman di sini ya, kata Kohdoni itu ya kalau ingin berdiskusi seperti ini harus tertutup gitu. Ya enggak, semestinya harus terbuka ya teman-teman ya. Karena apa yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib Alawi ini ya sangat meresahkan sekali. Ya mulai dari mengklaim-klaim bahwasanya Indonesia ini milik Tarim ya, milik Aulia Tarim gitu teman-teman. Dan lagi klaim-klaim yang tentang masalah yaitu kemerdekaan Indonesia ini ada campur tangannya dengan para habaib dan banyak lagi ya teman-teman, yaitu klaim-klaim palsu dari oknum Habib Alawi ini. Tentunya bukan itu saja ya teman-teman ya. Lalu kemudian mereka ini kalau berceramah itu khurafatnya itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Mungkin Kohdonitan ini ya belum pernah ya melihat yaitu ada oknum Habib yang bercerita, yang berceramah di mana Faqih Al-Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali sehari ya, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kohdonitan belum melihatnya ya teman-teman ya. Lalu kemudian lagi yang bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Ya mungkin Kohdoni itu belum tahu tentang seperti itu ya. Yaitu ceramah-ceramah yang dimana oknum-oknum Habib tersebut ini kalau berceramah ini sangat jauh sekali dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yaitu dengan atas nama karomah, keramat, dan lain-lain. Apalagi kalau kita lihat ya, yang ditanya ini adalah Bapak Kiai Idrus Ramli. Yang dimana Bapak Kiai Idrus Ramli ini membela nasab Balawi. Yaitu bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau Kiai Imad ya dalam tesisnya itu tentang terkait masalah nasab Balawi ini terputus ya, sudah lama terputus. Namun
ketika ditelusuri itu pada abad keberapa itu baru ada nasab balawi yang bersambung. Nah, itu pun ya teman-teman ya, itu sudah diteliti dalam kitab-kitabnya dan kitab sejaman dan lain-lain dalam filologi seperti Ustadz Profesor Dr. Menahem Ali dan lain-lain, apalagi dengan tes DNA. Namun sejatinya ya Bapak Kiai Idrus Ramli ini kan ya mukibinnya para Habib-Habib Alawi ya, tentunya Bapak Idrus Ramli ini membelanya, apalagi khurafat-khurafatnya Bapak Idrus Ramli juga membelanya. Tentunya hal ini ya kalau ditanya tentang nasab Ba'lawi ya Idrus Ramli yang membela klan-klan Ba'lawi tersebut ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini memang penting sekali bagi kaum muslimin ya, tidak bisa dijelaskan dengan tertutup ataupun maksudnya diskusi dengan tertutup, tidak bisa, harus secara publik ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan masa depan kaum muslimin ini yang dimana mereka ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dari hal seperti meminta istri mukibin, banyak kasus-kasus semacam itu. Nah maka dari itu berhati-hati nih ya, mukibin-mukibin nih, istri-istri mukibin nanti diminta oleh Habib lagi ya. Mereka ini dawir dan banyak lagi macamnya ya teman-teman, tentang terkait masalah ya oknum Habib-Habib ini yang bermasalah. Kalau mereka ini keturunan Nabi SAW, tentunya mereka ini ya garda paling terdepan membela sunnah Nabi, itu saja ya. Dan jangan keluar-keluar bahwasanya saya adalah cucu Nabi yang ke ini, itu nggak penting teman-teman. Nasab itu tidak akan membantumu. Yang bisa membantu adalah amalan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.